Legenda Dewa Bintang. Chapter 121. Masa lalu Shen Liu dan kekuatan Xiao Lang. Beberapa hari kembali berlalu dan sekarang Xiao Lang juga sudah kembali ke tubuh aslinya. Saat ini mereka semua sedang berkumpul di kediaman pemimpin sekte, yang mana di sana juga ada Shen Liu. Ayah, aku ingin tahu kekuatan apa yang ada di dalam diriku dan kenapa sangat sulit untuk dikendalikan, lalu kenapa untuk membangkitkan kekuatan itu harus terpisah dari Xiao Guang dan Silong? Tanya Xiao Lang. Shen Liu menghela nafas panjang, ia mengerti bahwa rahasia yang telah ia simpan selama ini sudah saatnya untuk dikatakan kepada Xiao Lang. Terlebih lagi Xiao Lang sudah tumbuh menjadi seorang pendekar yang sangat hebat. Bukannya ayah tidak ingin menceritakan semuanya padamu, hanya saja ini terlalu menyakitkan untuk diceritakan, sebab semua ini menyangkut ibumu, jawab Shen Liu. Ibu? Jadi apakah ibu masih hidup? Lalu di mana dia sekarang? Tanya Xiao Lang. Anakku, ayah minta maaf, tapi ibumu sudah meninggal, dan yang membunuh ibumu adalah Shen Dian, pamanmu sendiri, jawab Shen Liu. Lalu kenapa ayah tidak membalaskan dendam ibu? Bentak Xiao Lang. Xiao Lang nampak sangat marah mendengar perkataan Shen Liu. Bagaimana tidak, sejak kecil dia tidak pernah melihat sosok ataupun merasakan kasih sayang dari Soixin ibu. Dan saat ia berpikir bahwa ibunya masih ada, ayahnya malah mengatakan hal yang sebaliknya. Ceritakan semuanya padaku, kata Xiao Lang tegas. Dengan berat hati Shen Liu menceritakan masa lalunya kepada Xiao Lang dan yang lainnya. Shen Liu menceritakan bahwa dia mempunyai seorang saudara yang tak lain adalah Shen Dian. Mereka berdua adalah pendekar yang sangat hebat akan tetapi karena Shen Liu memiliki kelebihan, Shen Dian menjadi sangat iri kepadanya. Shen Liu juga menceritakan bahwa Shen Dian adalah seorang dewa semesta, walaupun sebenarnya Shen Liu lah yang mendapatkan posisi tersebut, akan tetapi karena Shen Liu tidak terlalu menginginkan kekuasaan akhirnya dia menyerahkan tahta dewa semesta kepada adiknya yaitu Shen Dian. Singkat cerita, setelah Shen Dian berkuasa ia berbuat semena-mena dan memerintahkan semua dewa untuk tunduk di hadapannya termasuk Shen Liu. Karena Shen Liu tidak ingin melakukan hal tersebut akhirnya Shen Liu diusir dan diasingkan, hingga pada akhirnya Shen Liu sampai di sebuah klan dewa yang sangat ditakuti oleh dewa lain, yaitu klan Dewa Cahaya. Kedatangan Shen Liu di klan tersebut disambut dengan hangat oleh mereka. Bahkan mereka menjadikan Shen Liu sebagai bagian dari mereka. Di sana Shen Liu juga memberikan hatinya kepada seorang perempuan cantik yang tidak lain adalah ibu Xiao Lang yang bernama Shen Guang Yun yang juga merupakan putri ketua klan Dewa Cahaya. Hubungan mereka berdua mendapat restu dari ayah Guang Yun dan akhirnya mereka berdua dinikahkan. Shen Dian yang mendengar tentang hal tersebut merasa tidak terima sebab ia juga mencintai dan menginginkan Guang Yun. Akan tetapi karena pada saat itu Lah masih belum memiliki kekuatan jadi dia mengurungkan niatnya untuk merebut Guang Yun. Setahun setelah mereka menikah akhirnya tiba masa di mana Guang Yun akan melahirkan anak pertama mereka yang tidak lain adalah Xiao Lang. Ketika itu Shen Liu mendapatkan mimpi bahwa anaknya kelak akan memiliki kekuatan yang sangat hebat dan akan menjadi seorang penguasa yang sangat agung. Berita itu kembali terdengar oleh Shen Dian, dan karena tidak terima, Shen Dian memutuskan untuk membunuh anak Shen Liu dan Guang Yun. Singkat cerita setelah Xiao Lang lahir terjadi penyerangan di klan Dewa Cahaya dan yang memimpin penyerangan tersebut adalah Shen Dian. Akibat dari penyerangan tersebut adalah menghilangnya klan Dewa Cahaya dan meninggalnya ibu Xiao Lang yang saat itu berusaha melindungi Xiao Lang dari tangan Shen Dian, dan karena ingin menyelamatkan Xiao Lang, Shen Liu kemudian membawa Xiao Lang ke alam manusia dan meletakkannya di depan pintu gerbang Sekte Naga Halilintar.
Alasan kenapa Shen Liu meletakkan Xiaolang di sana adalah karena ia tahu bahwa yang memimpin sekte tersebut adalah orang yang berhati baik. Oleh karena itu Shen Liu yakin untuk menitipkan anaknya kepada pemilik sekte tersebut yang tidak lain adalah Xiao Erlong. Sampai saat ini ayah masih sangat dendam dengan Shen Dian, namun apalah daya, ayah tidak punya kekuatan untuk membalas mereka sebab Shen Dian dijaga oleh 5 penguasa, ucap Shen Liu mengakhiri ceritanya. Xiaolang yang mendengar cerita tersebut langsung meneteskan air mata, lah benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang ia temui sebelumnya adalah orang yang telah membunuh ibunya. Luo Li yang tak tega melihat Xiaolang bersedih langsung memeluknya untuk menenangkan Xiaolang. Lalu kekuatan apa yang ada di dalam diriku? Tanya Xiaolang. Di alam semesta ini ada 3 macam kekuatan yang maha dahsyat. Yang pertama adalah energi bintang Xiao Guang, yang kedua adalah kekuatan hampa milikku, lalu yang terakhir dan yang paling kuat adalah kekuatan semesta yang ada di dalam dirimu, jawab Shen Liu. Mereka semua tersentak kaget mendengar penjelasan Shen Liu, tubuh mereka langsung bergetar ketakutan hanya karena mendengar nama kekuatan tersebut. Ketiga tetua agung langsung mengalihkan pandangannya ke arah Xiaolang. Mereka bertiga seakan tidak percaya bahwa di hadapan mereka saat ini ada seorang pemuda yang berpotensi untuk menghancurkan alam semesta. Asalan ayah mengutus Xiao Guang adalah untuk menjaga segel kekuatan tersebut agar tidak terbuka, dan alasan Silong juga ada di dalam dirimu adalah untuk menjadi penyeimbang kekuatan Xiao Guang, ucap Shen Liu. Anakku, sekarang kau sudah mengetahui semuanya jadi aku mohon padamu jangan pernah membuka segel kekuatanmu jika kau masih belum mencapai tahap Immortal God lanjutnya. Lalu kenapa waktu itu segel kekautanku bisa dibuka dengan kekuatan mereka? Tanya Xiaolang bingung. Luo Li mempunyai kekuatan Dewi Es yang sangat melegenda dan merupakan keturunan langsung pilihan Dewi Es. Dao Fang adalah penerus dari Dewa Racun yang telah lama menghilang dari alam semesta, sementara Silong adalah Dewa Agung Bangsa Naga, jadi apa kau bisa menebak kenapa mereka bisa membuka segel itu? Tanya Shen Liu. Aku masih tidak mengerti, jawab Xiaolang. Kekuatan mereka bertiga adalah kekuatan yang paling ditakuti di alam dewa, terlebih lagi kekuatan Dewa Racun yang keberadaannya sangat misterius. Di alam semesta ini hanya ada beberapa orang saja yang pernah bertemu dengannya, jawab Shen Liu. Dan kekuatan mereka bertiga adalah bagian kecil dari kekuatan semesta yang maha agung. Selain kekuatan mereka bertiga, kekuatan ayah dan kekuatan Xiao Guang juga termasuk ke dalamnya, lanjut Shen Liu. Mereka semua yang ada di ruangan tersebut kecuali Xiao Guang dan Shen Liu, serasa ingin muntah darah karena mendengar ucapan Shen Liu, terlebih lagi ketiga tetua agung dan terutama Luo yang sama sekali tidak pernah menyangka bahwa anaknya adalah bagian dari kekuatan semesta yang sangat melegenda. Chapter 122. Kedatangan Raja Kota Awan Biru. Setelah menceritakan semuanya kepada mereka yang ada di dalam ruangan tersebut, Shen Liu langsung berpamitan untuk pergi, karena ia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh para dewa. Setelah Shen Liu pergi ruangan tersebut tiba-tiba menjadi hening dan sunyi sebab mereka masih mencoba untuk mencerna semua informasi yang dikatakan oleh Shen Liu. Masalah ini jangan sampai tersebar, dan aku minta kalian semua untuk tetap menjaga rahasia, kata Xiaolang memulai pembicaraan. Kami berjanji dengan nyawa kami sebagai taruhannya, ujar ketiga tetua. Kami sudah bersumpah untuk tidak mengkhianati Tuan, jawab ketiga bawahan Xiaolang. Dan aku tentu akan menjaga apapun yang menjadi bagian dari diriku, ujar Luo Li. Terima kasih semuanya, kata Xiaolang. Pemimpin, maaf jika aku lancang, tapi bagaimana dengan kultivasi Anda yang telah lenyap? Tanya Tang Song.
Alasan Tang Zong bertanya seperti itu adalah karena dia dan kedua tetua agung lainnya tidak bisa merasakan adanya aura kultivasi di tubuh Xiao Lang. Biasanya meskipun disembunyikan, setidaknya aura dari kultivasi tersebut masih bisa dirasakan, yang artinya Xiao Lang saat ini tidak ubahnya hanya seperti manusia biasa. Tetua, tenang saja, kultivasiku masih baik-baik saja, bahkan sudah meningkat. Hanya saja kalian atau siapapun tidak akan bisa melihatnya, jawab Xiao Lang. Magdus pemimpin? Tanya Zhou Tian bingung. Apa kalian pernah mendengar kultivasi jiwa? Xiao Lang balik bertanya. Tentu saja, jawab ketiganya serempak. Tentunya mereka bertiga mengetahui apa itu kultivasi jiwa. Kultivasi jiwa sendiri adalah kultivasi yang sudah lama hilang dan mungkin hanya ada dalam legenda. Pasalnya orang yang melakukan kultivasi jiwa adalah orang yang berkultivasi melalui jiwanya. Proses kultivasi jiwa juga sangat sulit karena untuk melakukannya orang tersebut haruslah mempunyai jiwa yang kuat, dan karena itu pula hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan orang yang melakukan kultivasi jiwa juga biasanya hanya orang yang telah mencapai tahap tertentu dalam kultivasi biasa, namun tujuannya hanya untuk memperkuat jiwa mereka saja. Saat ini jalan kultivasiku bukan lagi kultivasi biasa melainkan kultivasi jiwa, jawab Xiao Lang. Ketiga tetua tersebut nampak sangat kagum dengan Xiao Lang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang selama ini hanya ada dalam legenda, dan mereka juga tentunya tahu bahwa kultivator jiwa bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Suasana di Sekte Bulan Sabit tetap tenang seperti biasanya, hanya saja sekte tersebut sempat gempar karena kehadiran tiga bawahan Xiao Lang yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan tidak bisa diukur kecuali Dao Fang. Selain itu mereka juga sangat tidak menyangka bahwa Luo Li sudah masuk ke ranah immortal hanya dalam waktu setahun. Mereka tiba-tiba saja menjadi bahan perbincangan hangat antara sesama murid sekte, dan tidak sedikit pula yang mengidolakan ketiga serta berharap agar bisa menjadi murid mereka. Xiao Lang sendiri yang mengetahui hal tersebut tentu tidak melarangnya, lagi pula itu semua demi kebaikan sektenya juga. Akan tetapi suasana tenang tersebut tidak bertahan lama, karena tiba-tiba saja mereka mendapatkan kabar bahwa Raja Kota Awan Biru akan segera datang bersama seluruh keluarganya. Maksud dan tujuan kedatangan mereka tentu sudah diketahui oleh ketiga tetua agung yang tidak lain adalah ingin melamar Putri Luoyang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tang Zong. Sebaiknya masalah ini kita bicarakan dengan pemimpin, lagi pula masalah ini menyangkut dirinya dan Luo Li, jawab Zhou Tian. Memangnya ada masalah apa? Ujar Xiao Lang yang baru saja datang bersama Luo Li dan ketiga bawahannya. Salam pemimpin, ucap ketiga tetua serempak sambil memberikan hormat. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Xiao Lang. Begini pemimpin, Raja Kota Awan Biru Wang Chun akan datang ke sekte kita bersama dengan anggota keluarganya, jawab Tang Zong. Lalu apa masalahnya? Tanya Xiao Lang bingung. Kakak, masalahnya adalah anak Raja Kota tersebut yang bernama Wang Bian, sudah sejak lama dia ingin melamarku tapi ayah selalu menolak, dan kali ini aku yakin dia juga datang karena hal itu, jawab Luo Li. Biarkan saja mereka datang, jika mereka berani macam-macam maka akan aku hancurkan kota tersebut, kata Xiao Lang tegas. Beberapa hari kemudian, Wang Chun benar-benar datang ke Sekte Bulan Sabit bersama putranya. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan membawa pasukan Kota Awan Biru yang bersenjata lengkap. Kedatangan mereka disambut ramah oleh murid-murid Sekte Bulan Sabit, begitu juga dengan para tetua, sebab mereka tidak ingin mendapatkan masalah. Wang Chun dan putranya beserta beberapa jenderal kemudian dibawa ke bangunan khusus yang merupakan tempat Sekte Bulan Sabit mengadakan pertemuan dengan orang-orang penting.
Setibanya di sana Wang Chun sedikit kaget karena kursi pemimpin sekte diduduki oleh seorang pemuda yang tidak memiliki aura kultivasi. Penghinaan macam apa ini? Kenapa bocah sampah ini dibiarkan duduk di kursi pemimpin sekte? Tanya Wang Chun mencela. Dao Fang langsung berdiri dari kursinya karena tidak terima Wang Chun menghina Xiao Lang. Jika saja saat itu Xiao Lang tidak menghentikannya, mungkin saja Wang Chun dan putranya Wang Bian sudah tak bernyawa lagi. Oh, Yang Mula Wang Chun, mohon jaga ucapan Anda, dia adalah pemimpin sekte kami, kata Tang Song. Apa? Jadi pemuda tidak berguna ini yang menjadi pemimpin sekte kalian? Lalu cerita yang tersebar luas di jantung benua bintang itu apa? Tanya Wang Chun. Sudahlah, Pak Tua Luoyang, sama seperti sebelumnya, kedatanganku kali ini adalah untuk melamar putrimu. Jika kau menolak aku akan menghancurkan sekte ini, lanjutnya mengancam. Aku tidak masalah jika kau selalu saja menghina diriku, tapi aku sama sekali tidak akan tinggal diam jika kau menghina peninggalan guruku yang sangat berharga, ujar Xiao Lang. Wang Chun agak kaget karena tiba-tiba sajalah merasakan sebuah aura yang menakutkan, akan tetapi aura tersebut hanyalah rasakan sesaat saja seperti angin lalu. Wang Chun menatap Xiao Lang dengan tatapan sombongnya seraya menyuguhkan senyum sinisnya kepada Xiao Lang. Dari senyumannya tersebut bisa ditebak bahwa ia sedang menghina Xiao Lang. Meskipun mengetahui niat Wang Chun, Xiao Lang masih tetap belum bertindak dan nampak masih sangat sabar menghadapi sikap Wang Chun yang begitu sombong. Tetapi berbeda halnya dengan Dao Fang yang sejak awal sudah ingin menghabisi nyawa Wang Chun. Bersyukurlah karena Master tidak memberiku perintah untuk membunuhmu, jika tidak, aku pasti sudah membungkam mulut busuk itu dengan racun yang tidak akan pernah bisa kau obati, batin Dao Fang. Chapter 123. Mengundang maut sendiri. Wang Chun masih belum menyadari bahwa sejak ia masuk ke dalam ruangan tersebut ia telah masuk ke dalam mulut naga yang siap ditutup kapan saja, hanya cukup dengan satu isyarat saja maka nyawa Wang Chun dan semua yang ia ajak bersamanya akan benar-benar lenyap dalam sekejap. Anak muda, kau sebaiknya menemui gurumu dan tanyakan padanya apakah dia tidak salah pilih murid. Atau mungkin dia sudah buta, karena tidak bisa melihat mana yang sampah dan mana yang bukan, kata Wang Chun sinis. Aku peringatkan sekali lagi, jika kau masih menghina guruku ataupun sekte peninggalannya, maka aku pastikan kalau kau dan semua prajuritmu tidak akan ada yang bisa kembali ke kota awan biru, jawab Xiao Lang tegas. Wang Chun dan para jenderal nampak bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan bukanlah ucapan belaka, akan tetapi mereka masih tetap berpikir bahwa Xiao Lang hanya berani bicara seperti itu hanya karena ada orang-orang kuat di sampingnya. Cih, tidak ada gunanya bicara denganmu, Pak Tua Luo, jadi apa jawabanmu? Tanya Wang Chun. Maaf Yang Mulia, tapi jawabanku tetap sama seperti sebelumnya, selain itu putriku juga sudah bertunangan, jawab Luoyang. Apa? Siapa yang menjado tunangan Luoli? Ujar Wang Bian bertanya. Pemimpin sekte kami, jawab Luoyang. Wang Chun dan putranya nampak sangat marah mendengar jawaban Luoyang, terlebih lagi Wang Bian. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia inginkan menjadi istrinya malah memilih pria lain yang sama sekali tidak mempunyai aura kultivasi. Wang Bian memalingkan pandangannya ke arah Xiao Lang, sorot matanya yang tajam seakan-akan berkata bahwa ia sangat ingin membunuh Xiao Lang saat itu juga, sedangkan Wang Chun, ia malah nampak sangat marah kepada Luoyang yang selalu saja menolak lamarannya. Tujuan Wang Chun sebenarnya bukanlah sekedar melamar Luoli, akan tetapi dia punya maksud yang terselubung di balik itu semua, dan yang bisa membuat rencananya berhasil adalah menikahkan Luoli dan putranya yang kebetulan sangat menginginkan Luoli.
Luo Yang, sudah berulang kali aku datang ke sini dan kau selalu menolakku dengan alasan yang tidak jelas, dan sekarang kau malah menjodohkan anakmu dengan bocah tidak berguna ini, kata Wang Chun marah. Wang Chun, jaga ucapanmu, sudah kubilang dia adalah pemimpin sekte kami, ujar Zhou Tian. Hahaha, bagus sekali, kalian semua ternyata bersekongkol untuk melawanku. Kalau begitu bersiaplah menerima kehancuran sekte kalian ini, kata Wang Chun. Beberapa jenderal yang ada di belakang Wang Chun langsung bergerak menyerang para tetua agung dan semua yang ada di sana. Namun naasnya belum sempat mereka mendekat, mereka telah terjatuh ke lantai dengan kondisi tubuh yang sudah berwarna hijau kehitaman. Wang Chun sangat kaget ketika melihat para jenderalnya telah tergeletak tak bernyawa di lantai. Ia kemudian mengedarkan pandangannya untuk mencari siapa pelakunya. Wajah Wang Chun tiba-tiba langsung berubah pucat saat melihat aura hijau kehitaman yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Dao Fang. Apa kau masih berani berbicara sombong di hadapan masterku? Tanya Dao Fang sinis. Seketika wajah Wang Chun berubah menjadi pucat. Dia menarik tangan Wang Bian dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di liar ruangan, Wang Chun tiba-tiba melemparkan sesuatu ke langit yang mana benda tersebut langsung meledak dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Beberapa saat kemudian di bawah kaki gunung sekte bulan sabit terdengar suara ledakan yang cukup keras. Xiao Lang dan yang lainnya yang penasaran segera menghilang dari ruangan pertemuan dan langsung muncul di depan gerbang sekte. Setibanya di sana mereka semua cukup kaget melihat begitu banyak pasukan di kaki gunung. Aku merasakan adanya campur tangan kultivator kegelapan, bahkan di antara pasukan tersebut setidaknya ada lebih dari 100 kultivator kegelapan, ucap Xiao Lang. Dasar K. Wang Chun benar-benar keterlaluan, dia sangat berani menantang kita, ujar Dao Fang. Dao Fang, Silong, Xiao Guang, kalian bertiga segera turun dan selesaikan masalah ini. Aku akan membereskan hal yang lainnya, kata Xiao Lang lalu menghilang dari pandangan dan kemudian disusul oleh Luo Li. Ketiga bawahan Xiao Lang langsung menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Xiao Lang. Mereka bertiga melesat terbang ke kaki gunung dengan kecepatan tinggi. Setibanya di sana mereka bertiga langsung mengeluarkan aura kekuatannya masing-masing. Dihadapkan dengan tiga pria misterius yang memiliki aura yang sangat menakutkan membuat pasukan tersebut tidak berani berbuat apa-apa, bukan karena tidak ada perintah atau yang lainnya. Hanya saja mereka dengan jumlah yang sangat banyak tersebut bukanlah tandingan tiga pria yang berdiri dengan tenang di depan mereka semua. Di tempat lain, Xiao Lang muncul kembali bersama Luo Li di belakang gunung sekte bulan sabit. Xiao Lang nampak mengedarkan pandangannya seolah sedang mencari sesuatu. Kakak, kenapa kita di sini? Tanya Luo Li. Apa kau tidak merasakannya? Tanya Xiao Lang sambil terus mengedarkan pandangannya. Luo Li yang menyadari sesuatu kemudian melakukan hal yang sama seperti Xiao Lang, dan benar saja beberapa saat kemudian Luo Li berhasil menemukan adanya keberadaan aura yang sangat jahat di tempat tersebut. Selain itu keberadaan aura tersebut tentunya lebih dari satu. Kenapa kalian masih saja sembunyi seperti seekor tikus? Tanya Xiao Lang dengan suara lantang. Dari balik pohon dan semak-semak muncul beberapa orang pria dengan mengenakan jubah hitam lengkap dengan penutup kepala. Xiao Lang menatap mereka dengan tatapan tajam, bisa merasakan ada aura kegelapan yang sangat kuat di dalam diri mereka semua. Siapa yang memerintahkan kalian? Tanya Xiao Lang. Mereka semua tidak ada yang bersuara. Bukannya menjawab pertanyaan Xiao Lang, mereka malah maju dan langsung menyerang Xiao Lang dan Luo Li, karena yang Xiao Lang lawan saat ini adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan kegelapan, maka Xiao Lang langsung menggunakan elemen cahaya untuk menghadapi mereka.
Liar, hati-hati mereka adalah kultivator kegelapan, kata Xiao Lang sambil menghindari serangan mereka. Pertarungan sengit terjadi di belakang gunung Sekte Bulan Sabit, aura Dewa Kematian seketika pecah di tempat tersebut. Para kultivator kegelapan bergetar ketakutan ketika merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiao Lang. Bahkan Luo Li sendiri sama sekali tidak mempercayai bahwa kekasihnya mempunyai aura yang sebegitu menakutkan. Xiao Lang tersenyum licik melihat semua musuhnya mematung. Xiao Lang kemudian melesat dengan sangat cepat untuk menyerang salah satu dari mereka. Oleh karena aura Dewa Kematian yang sangat kuat, pria yang dituju Xiao Lang menjadi tak berkutik dan akhirnya tewas hanya dengan sekali serang oleh Xiao Lang. Apa? Dia tewas hanya dengan satu serangan? Bagaimana itu mungkin? Kata yang lainnya kaget. Chapter 124. Evil Xiao Lang. Setelah Xiao Lang berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan satu serangan, aura yang ada di tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin besar. Mata biru Xiao Lang tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah. Sorot matanya yang tajam seolah-olah mengatakan bahwa dia sangat haus akan darah. Hehehehe, ada apa makhluk kecil? Apa kalian merasa ketakutan di hadapan Sang Dewa Kematian ini? Kata Xiao Lang dengan suara yang aneh. Xiao Lang kemudian melesat dengan sangat cepat dan hanya dalam sekejaplah sudah sampai di dekat pria berjubah yang lainnya. Dengan sigap Xiao Lang mencengkeram leher pria tersebut hingga membuatnya patah. Setelah itu Xiao Lang melemparkan tubuhnya ke langit kemudian Xiao Lang terbang mengikuti tubuh yang sedang melayang itu. Xiao Lang nampak tersenyum sinis sambil mengangkat tangannya yang telah diselimuti oleh aura hitam dan membentuk seperti pedang. Ia kemudian menebaskan tangannya ke bawah dan membuat tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Luo Li yang melihat hal tersebut benar-benar merasa tidak percaya. Pria yang ia ketahui lemah lembut dan selalu tenang kini nampak seperti seorang monster yang menakutkan. Luo Li bahkan tak bisa bergerak sebab ia terlalu takut untuk melakukan sesuatu. Menyenangkan. Ini benar-benar menyenangkan, kata Xiao Lang lantang. Lah mengalihkan pandangannya ke arah para pria berjubah hitam yang tersisa. Mereka semua bisa merasakan kengerlan yang luar biasa saat melihat tatapan serta senyuman Xiao Lang yang sangat mengerikan. Sebenarnya siapa orang ini? Ucap salah satu dari mereka. Cepat pergi, jika tidak dia akan menghabisi kita semua, ujar yang lainnya. Baru saja selesai bicara, kepala pria tersebut sudah terlepas dari tubuhnya. Mereka yang menyaksikan hal itu kembali terkejut. Pasalnya tidak seorang pun dari mereka yang menyadari pergerakan Xiao Lang. Tampilan Xiao Lang benar-benar tambah menyeramkan, terlebih lagi saat ini wajahnya telah dilumuri oleh darah dari pria yang telah potong kepalanya. Tidak hanya itu saja bahkan di belakang tubuh Xiao Lang secara samar-samar muncul siluet pria dengan dua tanduk di kepalanya. Dia adalah iblis. Cepat pergi dan selamatkan diri kalian, ujar salah satu dari mereka sambil terbang menjauh. Kakak, kau kenapa? Ucap Luo Li sambil terduduk lemas. Hahaha, jangan pernah berpikir untuk pergi dari tempat ini, kata Xiao Lang kemudian menghilang dari pandangan. Mereka semua nampak kebingungan mencari Xiao Lang. Sambil terus waspada mereka terus mengedarkan pandangan ke sekeliling mereka, karena mereka tidak tahu kapan dan di mana Xiao Lang akan muncul. Xiao Lang tidak muncul di dekat mereka yang masih di sana tapi, lah muncul di hadapan pria yang tadi melarikan diri. Dengan senyuman mengerikannya Xiao Lang menebas pria itu dengan tangannya sampai membuat tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Setelah menghabisi pria itu Xiao Lang kembali menghilang dan langsung muncul di dekat mereka yang tersisa. Dengan sangat cepat dan ganas Xiao Lang menyerang mereka yang tersisa tanpa ampun sedikitpun. Jeritan kesakitan menggema di hutan belakang gunung Sekte Bulan Sabit.
Itu adalah suara dari para pria misterius yang dihabisi oleh Xiao Lang dengan sangat kejam. Hanya dalam sekejap mereka semua mati dengan mengenaskan. Ada yang mati dengan tubuh terpotong, tubuh terbelah dan kepala yang terlepas dari tubuhnya. Hahaha, ini sungguh menyenangkan. Selanjutnya aku akan menghabisi tikus-tikus yang tersisa, kata Xiao Lang sinis. Kakak, hentikan. Kenapa kau seperti ini? Ujar Luo Li dengan berteriak. Dek, jantung Xiao Lang seakan berhenti ketika mendengar suara Luo Li. Tubuhnya bergetar dan seketika aura dewa kematian yang menyelimuti tubuhnya menjadi lenyap. Pupil matanya yang merah juga telah kembali seperti semula. Apa yang sudah aku lakukan? Gumam Xiao Lang memandangi semua mayat yang tergeletak di depannya. Lier, apa yang terjadi? Tanya Xiao Lang dengan tubuh gemetaran. Luo Li tidak menjawab pertanyaan Xiao Lang melainkan langsung pergi meninggalkan Xiao Lang dengan menangis. Xiao Lang nampak bingung dengan sikap Luo Li, terlebih lagi dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di tempat itu. Namun ketika ia melihat tangan dan tubuhnya yang berlumuran dengan darah, barulah ia menyadari bahwa semua itu adalah perbuatannya. Arkhah. Xiao Lang meringis menahan sakit di kepalanya yang tiba-tiba datang. Ingatan tentang kejadian yang baru saja terjadi muncul di kepalanya. Tubuh Xiao Lang kembali bergetar dengan hebat saat kejadian tentang bagaimana ia dengan sadisnya membunuh mereka semua muncul di kepalanya. Apa yang terjadi pada diriku? Gumam Xiao Lang. Dengan perasaan bingung sekaligus cemas, Xiao Lang kemudian menghilang dari tempat tersebut dan kembali ke Sekte Bulan Sabit. Di sana tampak ketiga bawahannya dan ketiga tetua agung menatap Xiao Lang dengan tatapan penuh pertanyaan, terlebih lagi dengan tubuh Xiao Lang yang berlumuran darah. Di mana Luo Li? Tanya Xiao Lang. Dia sudah kembali ke kediaman Anda pemimpin, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Lier menangis? Tanya Luo Yang. Entahlah, aku juga bingung dan tidak tahu harus berkata apa, jawab Xiao Lang. Bagaimana dengan urusan Wang Chun? Tanya Xiao Lang. Dia sudah kami paksa kembali, tapi dia akan merencanakan penyerangan besar-besaran kepada sekte kita, jawab Tang Song. Nanti kita bicarakan masalah itu. Untuk saat ini aku ingin ada yang mengawasi pergerakan Wang Chun. Dan kau Dao Fang, tugas ini aku serahkan padamu, kata Xiao Lang. Baik Master, jawab Dao Fang. Jika ada yang mengancam misimu, habisi saja siapapun itu. Kata Xiao Lang kemudian pergi dari tempat tersebut. Mereka berenam agak sedikit kaget mendengar perkataan Xiao Lang. Mereka tentu mengenal siapa Xiao Lang, terlebih lagi Xiao Guang dan Silong. Akan tetapi selama ini mereka tidak pernah mendengar Xiao mengatakan sesuatu yang seperti itu, seolah-olah Xiao Lang bukanlah dirinya sendiri. Namun mereka sama sekali tidak berpikiran yang aneh-aneh tentang Xiao Lang, justru mereka semua berpikir bahwa Xiao Lang bersikap seperti itu karena Allah sangat marah dengan Wang Chun yang telah menyerang sekte gurunya. Akan tetapi beda dengan Dao Fang, dia justru berpikir memang ada yang salah pada masternya. Ketiga tetua agung kemudian kembali ke kediamannya masing-masing, sementara Silong, Xiao Guang dan Dao Fang kembali ke kediaman pemimpin sekte. Adik Fang, apa yang kau pikirkan? Tanya Silong. Tidak apa-apa kakak kedua. Aku hanya sedang berpikir bahwa ada yang aneh dengan sikap Master, jawab Dao Fang. Sudahlah, jangan dipikirkan, wajar jika Master bersikap demikian, sebab sekte ini adalah peninggalan gurunya, jawab Silong. Chapter 125. Hampir mustahil untuk dilakukan. Di kediaman pemimpin sekte, tepatnya di dalam kamar, Xiao Lang nampak sedang berusaha untuk membujuk Luo Li yang sejak tadi selalu murung dan tidak mau bicara dengannya.
berkali-kali Xiao Lang mencoba meminta maaf dan menjelaskan kepada Luo Li bahwa dia benar-benar tidak tahu kenapa dia bisa sampai sekejam itu. Sebenarnya Luo Li sama sekali tidak marah kepada Xiao Lang, hanya saja dia masih merasakan ketakutan ketika melihat bagaimana Xiao Lang menghabisi semua lawannya dengan sangat kejam. Selain itu Luo Li juga melihat dengan jelas siluet pria bertanduk yang muncul di belakang Xiao Lang saat itu. Karena Luo Li masih tidak mau bicara dengannya, Xiao Lang kemudian memutuskan untuk membiarkan Luo Li menyendiri terlebih dulu. Ia kemudian meninggalkan kamar dan langsung menuju ke ruang tamu, yang mana di sana ketiga bawahannya telah menunggu. "Tuan," sapa ketiganya serempak. Xiao Lang menganggukkan kepalanya pelan kemudian langsung duduk di kursi khusus untuknya. Setelah itu dia mempersilahkan ketiga bawahannya untuk duduk. "Dao Fang, kapan kau akan pergi ke sana?" tanya Xiao Lang. "Malam ini Master," jawab Dao Fang singkat. "Satu hal yang harus kau ingat, jangan sampai memancing keributan. Sebisa mungkin cobalah untuk menghilangkan jejak jika ketahuan dan usahakan jangan ada korban," ucap Xiao Lang. Dao Fang, Silong dan Xiao Guang tersentak kaget mendengar ucapan Xiao Lang, padahal sangat jelas mereka dengar bahwa sebelumnya Xiao Lang mengatakan untuk menghabisi siapa saja yang mengancam misinya, tapi sekarang Xiao Lang malah mengatakan hal yang lain lagi. Karena ucapan Xiao Lang tersebut mereka bertiga menjadi yakin bahwa memang ada sesuatu yang terjadi pada diri Xiao Lang. "Master, maaf jika aku lancang, tapi apa Master baik-baik saja?" tanya Dao Fang. "Tentu saja, memangnya ada apa?" jawab Xiao Lang kemudian balik bertanya karena bingung. "Tidak apa-apa Master, hanya saja sikap Master terasa sedikit aneh," jawab Dao Fang. "Aneh? Memangnya apa yang aneh?" tanya Xiao Lang semakin bingung. Dao Fang kemudian menceritakan kepada Xiao Lang bahwa sebelumnya dia memberikan perintah kepadanya untuk membunuh siapa saja yang mengancam misinya. Xiao Lang nampak seakan tak percaya dengan cerita Dao Fang, namun Xiao Guang dan Silong mengiyakan perkataan Dao Fang. Hal tersebut tentunya membuat Xiao Lang semakin bingung. Xiao Lang diam untuk sejenak, setelah itu dia menceritakan kepada ketiga bawahannya tentang kejadian di belakang Gunung Sekte. Silong dan Xiao Guang tentunya sangat kaget mendengar cerita tersebut. Pasalnya selama ini Xiao Lang tidak pernah berbuat sedemikian kejam, meskipun yang ia bunuh adalah seorang musuh. Karena semakin penasaran, Xiao Guang kemudian meminta izin untuk memeriksa tubuh Xiao Lang dengan energi bintangnya. Xiao Lang langsung menyetujui permintaan Xiao Guang tersebut karena ia juga ingin tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Setelah melakukan pemeriksaan dengan energi bintang, Xiao Guang menemukan adanya energi jahat yang bersemayam di dalam diri Xiao Lang. Dan menurutnya energi tersebutlah yang mendorong Xiao Lang untuk berbuat kejam seperti itu. Xiao Lang yang merasa bingung dan kaget langsung meminta Xiao Guang untuk memusnahkan energi tersebut. Akan tetapi Xiao Guang mengatakan bahwa energi jahat itu telah menyatu dengan diri Xiao Lang dan hanya dialah yang bisa menghapusnya atau mengendalikan energi jahat tersebut. Tidak jauh dari ruangan tersebut, nampak Luo Li sedang menguping pembicaraan mereka. Luo Li kemudian menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa perbuatan kejam Xiao Lang bukan berasal dari dirinya, melainkan berasal dari energi jahat yang ada di dalam dirinya yang membuat dia melakukan pembunuhan kejam tersebut tanpa sadar. Xiao Lang yang masih bingung mencoba mengingat-ingat apakah dia pernah menyerap energi jahat selama ini. Namun setelah begitu lama berpikir dia tidak bisa menemukan apapun, bahkan setahunya dia juga tidak pernah berhubungan dengan sesuatu yang jahat ataupun energi jahat seperti kata Xiao Guang. Karena merasa ada yang salah dengan dirinya, Xiao Lang kemudian memutuskan untuk merenungkan diri. Namun ketika ia ingin pergi dari tempat itu,
ia tiba-tiba teringat bahwa ketika latihan bersama Shen Dian dia pernah mempelajari teknik aura Dewa Kematian. Xiao Guang dan Silong sekali lagi dibuat kaget. Pasalnya mereka berdua tahu bahwa teknik tersebut adalah teknik terlarang karena dengan mempelajari teknik tersebut penggunanya bisa dibuat menjadi orang yang haus darah. Bahkan secara perlahan-lahan penggunanya juga bisa menjadi seorang iblis yang kejam. Jadi semua ini karena aura tersebut, gumam Xiaolang. Apa kalian tahu caranya untuk menghilangkan aura itu? Tanya Xiaolang kepada ketiga bawahannya. Tidak Tuan, lebih tepatnya aura tersebut tidak akan pernah hilang karena aura tersebut berasal dari Dewa Kematian yang tidak seharusnya dipelajari oleh para kultivator. Tuan hanya bisa menyegelnya atau menundukkan aura tersebut agar bisa Tuan kendalikan sepenuhnya, jawab Xiao Guang menjelaskan. Xiao Guang juga menjelaskan bahwa aura Dewa Kematian sebenarnya bukan hanya berasal dari Dewa Kematian saja, bahkan bisa dikatakan aura Dewa Kematian adalah Dewa Kematian itu sendiri, yang artinya aura tersebut juga mempunyai jiwa seorang Dewa Kematian yang selalu ingin membunuh dan sangat haus akan darah. Lalu bagaimana cara agar aku bisa menundukkan aura ini? Tanya Xiaolang. Untuk menundukkan aura tersebut sangatlah sulit bahkan bisa dikatakan hampir mustahil untuk dilakukan tapi bukan berarti tidak mungkin. Hanya saja cukup beresiko karena jika Tuan kalah maka tubuh Tuan akan sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Kematian, jawab Xiao Guang. Kalau begitu aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan aura tersebut, ucap Xiaolang tegas. Meskipun ada sedikit keraguan di hatinya namun Xiaolang tidak bisa diam saja. Ia merasa sedikit menyesal telah mempelajari teknik tersebut akan tetapi jikalau berhasil menundukkan aura tersebut maka kekuatannya justru akan bertambah lebih kuat lagi. Tidak lama kemudian Luoli yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka memutuskan untuk bergabung. Lah tentunya mengerti bahwa saat ini Xiaolang membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Karena mau bagaimanapun menundukkan aura Dewa Kematian sama saja dengan menundukkan Dewa Kematian itu sendiri, dan hal itu sangatlah tidak mudah, liar sebenarnya aku. Aku mengerti, sejak tadi aku telah mendengar semua pembicaraan kalian, kakak harus semangat dan berusaha dengan keras dan aku yakin kakak akan bisa menundukkan Dewa Kematian, ucap Luoli memotong perkataan Xiaolang sambil memberikan semangat padanya. Xiaolang akhirnya bisa bernafas dengan lega, sebab Luoli akhirnya mengerti bahwa sebelumnya lah sama sekali tidak bisa mengontrol diri, sekarang dia bisa melakukan penaklukan terhadap Dewa Kematian dengan tenang. Terima kasih semuanya, ucap Xiaolang sambil tersenyum lembut. Bersambung. Chapter 126. Xiaolang vs Evil Xiao.